Definisi biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Manfaat sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sistem biaya standar menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dan biaya standar. Prosedur penentuan biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar terdiri dari dua, yang pertama kuantitas standar, yang kedua harga standar. Kuantitas standar bahan baku ditentukan dengan menggunakan yang pertama penyelidikan kasus dan yang kedua analisis catatan atas masa lalu. Yang kedua, harga yang dipakai sebagai standar dapat berupa yang pertama, harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang. Yang kedua, harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. Dan yang ketiga, harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Prosedur penentuan biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga standar terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah jam tenaga kerja standar dan yang kedua adalah tarif upah standar. Yang pertama kita masuk kepada jam tenaga standar dapat ditentukan dengan cara yang pertama menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan masa lalu. Yang kedua membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Dan yang ketiga mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Dan yang keempat adalah mengharapkan taksiran yang wajar didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Yang kedua itu adalah tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar yang pertama adalah perjanjian dengan organisasi karyawan, data upah masa lalu, dan yang terakhir adalah perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Baik, yang berikut adalah prosedur penentuan biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Manfaat utama tarif overhead standar ini yang paling meliputi unsur biaya overhead pabrik variabel dan tetap adalah untuk penentuan harga pokok, produk, dan perencanaan. Yang berikut kita masuk di jenis standar. Jenis standar dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah standar teoritis, yang kedua adalah rata-rata biaya waktu yang lalu, yang ketiga adalah standar normal, dan yang keempat adalah pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Yang pertama adalah standar teoritis. Standar teoritis disebut pula dengan standar ideal, yaitu standar yang ideal yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dicapai. Asumsi yang mendasari standar teoritis ini adalah bahwa standar merupakan tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh para pelaksana. Untuk yang berikut adalah rata-rata biaya waktu yang lalu. Jika biaya standar ditentukan dengan menghitungkan rata-rata biaya periode yang telah lampau, standar ini cenderung merupakan standar yang longgarnya sifat. Rata-rata biaya waktu yang lalu dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Tetapi jenis standar ini kadang-kadang berguna pada saat permulaan perusahaan menerapkan sistem biaya standar, dan terhadap jenis biaya standar ini secara berangsur kemudian diganti dengan biaya yang benar-benar menunjukkan efisiensi. Yang berikut adalah standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Yang berikut adalah pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar jenis ini banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisien kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya.
Baik, yang berikut kita masuk kepada analisis selisih biaya produksi langsung. Analisis biaya produksi langsung memiliki 3 model. Yang pertama adalah model 1 selisih, the one way model. Yang kedua adalah model 2 selisih, the two way model. Dan yang ketiga adalah model 3 selisih, the three way model. Yang pertama adalah model 1 selisih. Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dalam selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. Yang berikut adalah model 2 selisih. Dalam model analisis selisih ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Dan yang ketiga adalah model 3 selisih. Dalam model ini, selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi 3 macam selisih berikut ini, adalah selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Kemudian kita masuk dalam model 1 selisih atau the one way model. Nah, di sini rumusnya adalah ST sama dengan HST dikali dengan KST dikurang dengan HS dikali dengan KS, di mana ST itu adalah selisih total, kemudian HST adalah harga standar, KST adalah kuantitas standar, HS adalah harga sesungguhnya, dan KS adalah kuantitas sesungguhnya. Kemudian ada model 2 selisih atau the two way model. Nah, model ini terdapat 2 selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Nah, selisih harga atau disingkat SH, rumusnya adalah HST dikurang dengan HS dikali dengan KS. Kemudian selisih kuantitas atau disingkat SK sama dengan KST dikurang dengan KS dikali dengan HST. Nah, ini adalah contoh model 2 selisih atau the two way model. Di sini kita bisa lihat dalam tabelnya kuantitas standarnya adalah 100.000 kg, kemudian kuantitas sesungguhnya adalah 90.000 kg, dan harga standar 500 dan harga sesungguhnya adalah 550. Pertama-tama kita mencari selisih harga atau SH, yaitu selisih harga rumusnya adalah harga standar dikurang dengan harga sesungguhnya dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Maka kita bisa lihat di sini selisih harganya yaitu 500 dikurang dengan 550, kemudian dikali dengan 90.000. Maka selisih harga yang diperoleh adalah 4.500.000. Kemudian selisih kuantitas atau disingkat dengan SK, rumusnya adalah kuantitas standar dikurang dengan kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga standar. Maka selisih kuantitas yang diperoleh adalah 100.000 dikurang dengan 90.000 dikali dengan 500.000, maka selisih kuantitas sama dengan 5 juta. Berikutnya model 3 selisih. Terdiri dari 3 selisih, yaitu selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Terdiri dari 3 jenis hubungan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Yang pertama, harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau rendah dari harga dan kuantitas yang sesungguhnya. SH sama dengan HST kurang HS dikali KST untuk menghitung selisih harga. Kemudian SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HST untuk menghitung selisih kuantitas. SHK sama dengan HST dikurangi HS dikali KST dikurangi KS untuk menghitung selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas. Untuk menggambarkan persamaan di atas, teman-teman bisa lihat dari contoh di slide yang kami tampilkan. Harga selisih sama dengan 500 dikurangi 550 kali 90.000 sama dengan 4.500.000. Selisih kuantitas sama dengan 100.000 dikurangi 90.000 dikali 500 sama dengan 5 juta. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya
kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya sehingga selisih gabungan tidak terjadi atau tidak memiliki selisih. Yang kedua, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Dapat dinyatakan dalam persamaan SH sama dengan HST kurang HS dikali KS, SK sama dengan KST dikurangi KS kali HST. Untuk memberikan gambaran perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dengan model 3 selisih di atas, teman-teman bisa lihat dari gambar yang kami tampilkan. Dari gambar tersebut terlihat harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas standar juga lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Selisih harga sama dengan 500 dikurangi 550 dikali 90.000 sama dengan 4.500.000. Selisih kuantitas sama dengan 90.000 dikurangi 100.000 dikali 500 sama dengan 5 juta. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, sehingga menimbulkan selisih gabungan yang mengandung unsur selisih harga dan kuantitas sekaligus. Yang berikut adalah harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah kuantitas sesungguhnya. Rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini, yaitu adalah SH sama dengan dalam kurung HST kurang HS dikali KST. Ini untuk menghitung selisih harga. Yang berikut SK sama dengan dalam kurung KST dikurang KS dikali HS. Ini untuk menghitung selisih kuantitas. Selanjutnya, model 3 selisih atau the three-way model. Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah kuantitas sesungguhnya. Berikut adalah contoh biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya disajikan dalam gambar tabel yang ada di bawah, yaitu dari gambar tabel tersebut terlihat harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas standar juga lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Dan selanjutnya dijelaskan di bawah berdasarkan gambar yang ada, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, sehingga menimbulkan selisih gabungan atau joint difference yang mengandung unsur selisih harga dan kuantitas sekaligus dalam hubungannya dengan bahan baku. Selisih harga bahan baku menjadi tanggung jawab fungsi pembelian, sedangkan selisih kuantitas bahan baku menjadi tanggung jawab fungsi produksi. Selisih harga atau kuantitas menjadi tanggung jawab bersama fungsi pembelian dan fungsi produksi. Selanjutnya ada metode biaya berjaga-jaga atau standby cost method. Metode ini mencoba menghitung berapa biaya yang harus tetap dikeluarkan andai kata perusahaan ditutup untuk sementara, jadi produknya sama dengan nol. Biaya ini disebut biaya berjaga dan biaya berjaga ini merupakan bagian yang tetap. Perbedaan antara biaya yang dikeluarkan selama produksi berjalan dengan biaya yang merupakan biaya variabel. Berikut ini adalah model satu selisih atau the one way model. Dalam model ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan cara biaya overhead sesungguhnya dikurang dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan sehingga mendapatkan selisih total biaya overhead pabrik. Yang berikutnya model 2 selisih terbagi menjadi selisih terkendalikan dan selisih volume. Perhitungannya BOP sesungguhnya dikurang dengan BOP tetap pada kapasitas normal sama dengan BOP variabel sesungguhnya. Ya, dari BOP variabel sesungguhnya dikurang lagi dengan BOP variabel pada jam standar. Dan mendapatkan selisih terkendalikan. Perhitungan untuk selisih volume yaitu jam tenaga kerja pada kapasitas normal dikurang jam tenaga standar sama dengan selisih volume. Selisih volume dikali dengan tarif BOP tetap sama dengan selisih volume. Ya, selanjutnya model 3 selisih. Model 3 selisih dibagi menjadi dua. Yang pertama selisih pengeluaran dan
dengan selisih kapasitas. Untuk perhitungan selisih pengeluaran adalah BOP sesungguhnya dikurang dengan BPE tetap pada kapasitas normal. Didapatlah BOP variabel sesungguhnya. Dari BOP variabel sesungguhnya dikurang BOP variabel yang digunakan pada jam sesungguhnya, dapatlah selisih pengeluaran. Untuk perhitungan selisih kapasitas, yaitu kapasitas normal dikurang dengan kapasitas sesungguhnya, dapatlah kapasitas tidak terpakai yang dikali dengan tarif BOP tetap, dapatlah selisih kapasitas. Yang berikut merupakan selisih efisiensi. Perhitungannya yaitu jam standar dikurang dengan jam sesungguhnya, dapatnya selisih efisien yang dikali dengan tarif BOP dan hasilnya selisih efisiensi. Yang berikutnya model 4 selisih. Perhitungan dari model 4 selisih yaitu selisih pengeluaran ditambah dengan selisih kapasitas ditambah dengan selisih efisiensi variabel dan ditambah dengan selisih efisiensi tetap. Dari situ selisih efisiensi variabel didapat dari selisih efisiensi dikali dengan tarif BOP variabel. Sedangkan selisih efisiensi tetap didapat dari selisih efisiensi dikali dengan tarif BOP tetap.